محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Karena itu pertemuan malam ini kita tidak melanjutkan pengajian kitab hadis Sunan Tirmidzi, tetapi pengajian malam ini saya kasih judul Tarhibu Ramadan, penyambutan bulan Ramadan. Istilah tarhib Ramadan sumbernya saya temukan di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah nomor 1887. Dan ini nomor bagi saya sangat mudah dihafalkan karena saya dulu di pesantren nomor induk saya 187. Nah, tinggal ditambah yang ke-8, ini nomor hadisnya. Imam Ibn Khuzaimah mengatakan haddatsana Ali bin Hujr as-Sa'di qala haddatsana Yusuf bin Ziyad qala haddatsana Hammam bin Yahya an Ali bin Zaid bin Jud'an an Sa'id bin Musayyib an Salman radhiyallahu anhu qala. Salman sahabat Nabi berkata, khatabana telah mengkhutbai kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Fi akhir yaumin, pada hari terakhir min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Jadi seandainya Ramadannya itu adalah Rabu besok, maka ini ceramahnya hari Selasa. Nah sekarang ini belum Selasa Pak, tapi kenapa kita sudah tarhib Ramadan? Ya karena inilah pertemuan terakhir kita sebelum Ramadan. Faqala, lalu Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai para manusia, qad adhallakum, sungguh telah dekat kepada kalian. Adhalla boleh diartikan dekat, boleh diartikan datang. Syahrun azimun, bulan yang agung. Syahrun mubarakun, bulan-bulan yang berkah. Syahrun, satu bulan, fihi lailatun, yang di dalamnya ada satu malam yang besar. Khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Ja'alallahu, Allah telah menjadikan siyamahu, puasa padanya, faridatan, kewajiban. Wa qiyama lailihi, dan qiyamul lailnya, tatawwu'an, sunnah. Man taqarraba fihi, barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di dalam bulan itu, bi khoslatin minal khair, dengan suatu amalan kebaikan, kana, adalah dia, kaman adda faridatan, seperti orang yang menunaikan ibadah fardu, fima siwahu, pada bulan lainnya. Wa man adda fihi, dan barang siapa yang melakukan di bulan Ramadan faridatan, satu ibadah fardu, karena adalah dia kaman adda, seperti orang yang menunaikan sab'ina faridatan, 70 ibadah fardu, fima siwahu, di luar Ramadan. Wa huwa, dan bulan Ramadan adalah syahrus sabri, bulan sabar. Wasabru, dan sabar itu thawabul jannah, pahalanya jannah. Wa syahrul muwasati, dan bulan saling membantu. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min, dan bulan yang bertambah padanya rezeki orang beriman. Man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa padanya, pada orang puasa, kana maghfiratan lidzunubi, menjadi diampuni dosa-dosanya. Wa it'aqa raqabatihi minan nar, bebas dari neraka. Wa kana lahu mithlu ajrihi, dan dia mendapatkan pahala orang puasa tadi, min ghairi ayyan taqisa min ajrihi syai', tanpa berkurang pahalanya orang tersebut. Sampai di sini dulu kita putus karena hadisnya panjang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini siapa yang meriwayatkan? Rawa, telah meriwayatkannya Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihihi, di dalam kitab sahihnya nomor 1887 tadi.
Yang perlu diketahui adalah kitab sahih itu adalah kitab yang isinya hadis-hadis sahih. Seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Jadi judulnya kitab sahih, maka isinya hadis-hadis yang sahih. Tapi yang perlu diketahui juga bahwa tidak semua hadis sahih, tidak semua hadis dalam riwayat Ibnu Huzaimah itu pasti sahih. Lalu kok bisa? Iya, karena Ibnu Huzaimah sendiri dia mengisyaratkan adanya hadis-hadis yang tidak sahih. Termasuk hadis yang kita baca ini, Ibnu Huzaimah membuat judul Babu Fadhaili Syahri Ramadan in Sahhal Khabar. Bab fadilah bulan Ramadan jika hadisnya sahih. Jadi Ibnu Huzaimah sendiri dia tidak memastikan bahwa hadis ini derajatnya apa? Sahih. Maka dia mengatakan in sahhal khabar, apabila beritanya atau hadisnya ini adalah sahih. Nah, kenapa beliau mengatakan di sini in sahhal khabar jika hadisnya sahih? Karena dalam sanadnya ternyata ada rawi yang dhaif, yaitu adalah ini Pak, Ali bin Zaid bin Jud'an. Ini seorang perawi yang dhaif. Maka hadis ini sanadnya dhaif. Tapi meskipun sanadnya dhaif oleh para ulama dipakai. Buktinya Ibnu Huzaimah meriwayatkannya. Dan buktinya orang-orang sampai hari ini juga melakukan tarhim Ramadan, yaitu ceramah pembuka sebelum Ramadan. Ini dalilnya fi akhir yaumin min Sya'ban, di akhir hari di bulan Sya'ban. Terus kalau kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau poin-poin yang disebutkan dalam hadis ini hadisnya sahih. Maknanya sahih. Poin yang pertama disebutkan di sini Syahrul Azim, bulan yang agung. Ini sahih. Bahwasanya Ramadan adalah bulan yang agung. Buktinya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Quran. Nah, di sini disebut nama Ramadan, sementara bulan-bulan yang lain ada 11 bulan tidak disebut namanya. Khusus Ramadan disebut, berarti ini bulan agung. Terus Allah pilih Ramadan untuk diturunkan Quran. Quran sesuatu yang agung, berarti Ramadan juga agung. Maka perkataan ini Syahrul Azim, bulan yang agung, ini benar. Sekarang Allah kemudian disebutkan Syahrul Mubarak, bulan yang berkah. Ini juga benar. Karena berkah itu artinya kebaikannya banyak. Salah satu kebaikan di bulan Ramadan adalah bahwasanya amal kita di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ta'dilu hajjatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan, umrah di bulan Ramadan ta'dilu hajjatan, sebanding dengan haji. Nah, berarti pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan dan itu salah satu bentuk berkahnya bulan Ramadan. Karena berkah itu adalah apa? Kebaikan yang banyak. Jadi kalimat Syahrul Mubarak ini sudah benar. Sebagaimana tadi kalimat Syahrul Azim ini sudah benar. Sekarang kalimat berikutnya. Disebutkan di sini syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bulan yang mengandung malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Ini sangat benar karena kita temukan dalilnya dalam Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. Benar. Dan Lailatul Qadar ini khusus diberikan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu tidak dikasih Lailatul Qadar karena mereka usianya sudah panjang-panjang, sementara usia kita pendek-pendek. Maka sebagai ganti dari usia panjang mereka, kita dikasih satu malam yang ibadah di dalamnya seperti ibadah selama 83 tahun
apabila kita ibadah dari awal malam maghrib sampai akhir malam yaitu subuh. Kemudian dalam hadis ini disebutkan ja'alallahu shiyamahu fardhalah. Allah jadikan puasa padanya wajib. Ini juga sangat benar karena sesuai dengan ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian puasa yaitu puasa Ramadan. Nah, maka isinya hadis ini benar. Wa qiyama lailihi tatawwu'an. Tahajudnya sunnah. Ini juga benar. Karena sesuai dengan hadis-hadis yang sangat banyak. Di mana Nabi menjelaskan yang wajib hanya 5 sholat 5 waktu. Nah, berarti tahajudnya adalah sunnah. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya kita disunahkan untuk tahajud pada bulan Ramadan adalah man qama Ramadan. Barang siapa yang tahajud pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, diampuni seluruh dosa yang sudah lewat. Hadis muttafaqun alaih. Maka kalimat ini juga isinya benar. Kemudian dalam hadis ini disebutkan siapa yang melakukan satu amal kebaikan, maksudnya amal sunnah, maka dia itu seperti melakukan satu amal wajib di luar Ramadan. Ini menurut saya juga benar. Kenapa? Karena hadis tadi, siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka sebanding dengan haji ke Baitullah. Rasulullah bersabda kepada seorang wanita, idza kana Ramadan, kalau nanti datang Ramadan, fa'tamiri fi, silahkan kamu umroh di bulan Ramadan, fa inna umratan fihi, karena umroh di bulan Ramadan ta'tilu hajjah, sebanding dengan haji. Hadis riwayat Nasa'i. Nah, bagi yang berpendapat bahwasanya haji ini adalah wajib, sementara umrah ini adalah sunnah, maka hadis ini menunjukkan berarti amal sunnah sebanding dengan amal wajib apabila kita lakukan di bulan Ramadan. Tapi kalau kita berpendapat umrah juga wajib, nah berarti kalimat ini saya belum tahu dalilnya yang menguatkannya. Tapi kalau kita anggap umrah sunnah, nah maka ini dalilnya adalah hadis yang kita baca tadi. Nah, ada pun kalimat berikutnya, barang siapa yang melakukan amal fardu di bulan Ramadan seperti melakukan 70 amal fardu di luar Ramadan. Nah, ini yang saya tidak menemukan dalilnya atau belum menemukan dalilnya sampai hari ini. Jadi saya nggak tahu ini dalilnya apa, saya nggak tahu. Adapun hadis yang kita baca ini kan sanadnya dhaif kan. Nah, sehingga kita belum bisa memastikan bahwa amal kita di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali yang fardu-fardunya. Saya belum tahu dalilnya. Maka ini saya kasih tanda kotak ya, karena belum tahu dalilnya. Tanda tanya juga sebagai apa? Tanda bahwa saya belum tahu dalilnya. Adapun wa huwa syahrus sabri, Ramadan adalah puasa bulan sabar. Ini benar. Karena puasa itu disebut sabar. Sabar itu kan menahan. Nah, puasa itu juga menahan. Menahan dari makan, dari minum, dari hubungan suami istri. Allah menyebut di dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Zumar ayat 10. Tiada lain disempurnakan pahalanya orang sabar tanpa hitungan. Para ulama tafsir sebagian mengatakan ini maksudnya adalah puasa. Karena orang puasa itu sabar dari hal-hal yang tidak dibolehkan. Makan, minum, jima. Maka kalimat ini wa huwa syahrus sabri benar. Wasabr thawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya surga. Ini juga benar. Karena sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak ridha terhadap seorang hamba yang beriman apabila keluarga yang sangat dicintainya mati, lalu dia sabar dan mengharap pahala. Allah tidak ridha pahala untuk dia selain jannah. Jadi harus masuk jannah orang seperti ini. Berarti sabar pahalanya jannah. Berarti benar. Kemudian syahrul muwasat, bulan saling membantu. Ini juga benar, Pak. Karena kita ini disuruh untuk puasa, salah satu hikmahnya supaya muncul sifat sosial. Jadi para ulama membahas apa sih hikmahnya puasa.
Karena kaidahnya mengatakan al-asru fil ahkami annaha mu'allalah. Hukum asalnya, setiap hukum dalam Islam itu ada sebabnya. Kenapa disuruh puasa? Ada sebabnya. Para ulama sampai menulis buku itu Syiyam, manfaat-manfaat puasa. Apa hikmahnya, apa manfaat? Salah satu manfaatnya supaya muncul sifat sosial. Karena kita lapar sehingga kita teringat saudara-saudara kita yang miskin-miskin. Nah, maka kita disuruh untuk muasal, saling membantu di bulan Ramadan ini. Salah satu dalil bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan muasal adalah setelah selesai Ramadan kita disuruh zakat fitrah. Zakat fitrah ini kan mengingat orang-orang miskin. Ini adalah membantu orang-orang miskin. Kemudian disebutkan di sini wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan adalah bulan yang bertambah padanya rizki orang beriman. Ini tidak perlu dalil. Ini sudah terlihat di depan mata. Pada bulan Ramadan kita lihat berapa orang jualan. Teman saya WA, saya kalau Ramadan jualan kolak. Nah, saya tanya, laku enggak? Entai. Nah, berarti rezekinya tambah. Ini bagi orang yang jualan. Yang tidak jualan, rezekinya juga tambah pada bulan Ramadan. Buktinya, panjenengan mampir pada azan maghrib di satu masjid dikasih makanan. Saya kalau kalau Jumat sore itu kan ngajar di Bengkok, ya Seragen. Terus pulang ke Solo, nah itu sebelum kita buka puasa, kita biasanya sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, baru kita cari warung untuk makan. Tapi Ramadan kemarin, setiap sholat maghrib, sebelum cari warung, itu sudah dikasih makan sama orang-orang masjid. Sehingga duit yang kita siapkan untuk makan, tuh. Sehingga pulang duitnya masih utuh. Duit untuk makan. Ya. Kenapa? Karena sudah ada rezeki nomplok di masjid tempat kita salat. Padahal kita tidak mencari masjid yang ada buka puasanya, Pak. Ya, pokoknya adzan di mana kita mampir. Adzan di mana turun. Enggak peduli masjidnya ini sudah pernah atau belum pernah. Pokoknya nemplok saja supaya kita salat maghribnya tidak terlambat. Ya, kita pilihnya Ramadan, salat maghribnya jamaah. Ternyata sudah dapat makan. Maka rezekinya bertambah. Maka ini apa? Shadaqahul waqi'. Ini adalah dibenarkan oleh fakta. Ya, faktanya memang seperti itu. Kemudian dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang ngasih buka puasa pada orang puasa, maka dia mendapatkan fadilah yang pertama diampuni dosanya. 2, dimerdekakan dari neraka. 3, dia mendapatkan pahala seperti orang yang puasa tadi tanpa mengurangi pahala dia. Nah, untuk poin ini yang saya temukan dalilnya hanya poin nomor 3, Pak. Diampuni dosanya, bebas dari neraka, ini saya belum tahu dari hadis yang lain. Tapi kalau mendapatkan pahala seperti orang yang puasa, ini kita temukan hadis yang sahih. Mari kita lihat. Man fattara. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Tirmidzi, man fattara sha'iman, siapa yang ngasih buka puasa kepada orang puasa, karena lahu, dia mendapatkan mithlu ajrihi, semisal pahalanya orang puasa tadi, ghaira annahu la yanqusu, hanya dia itu tidak mengurangi min ajri shaim syai'an, sedikit pun dari pahala orang yang puasa tadi. Nah, berarti poin yang ketiga dari kalimat ini benar, bahwasanya dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang puasa tadi. Sampai di sini kita lanjutkan kembali hadis yang tadi kita baca dari kitab Sahih Ibnu Huzail. Hadis tentang apa? Tarhib Ramadan. Qalu, para sahabat bertanya, laisa kulluna, tidak setiap kami najidu, mendapati maifatil shahim, sesuatu yang diberikan untuk buka puasa orang puasa. Maka Rasulullah menjawab, yu'tillahu hadza thawab, Allah ngasih pahala seperti itu, man fattara shahiman, kepada siapapun yang ngasih buka puasa ala tamratin, meskipun hanya satu butir korma, tetap dapat pahala. Au syarbati ma'in, meskipun hanya seteguk air atau satu gelas air, dapat pahala. Au madqati labanin, atau sedikit dari susu, tetap dapat pahala.
Jadi apapun kita kasih buka puasa, meskipun satu roti 1.000 rupiah, meskipun satu karak 100 rupiah, satu kerupuk 100 rupiah, dapat pahala ini, Pak. Karena itu mari kita canangkan Ramadan besok kita ngasih buka puasa. Kalau bisa setiap hari. Karena ternyata ringan ya, 1.000 pun bisa. Dan ini meskipun hadisnya tadi sanadnya dhaif, tetapi rahmat Allah memang sangat luas sehingga sangat wajar kalau seperti ini terjadi. Kemudian wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Ini adalah bulan yang awalnya rahmat, wa awsatuhu maghfirah, tengahnya ampunan, wa akhiruhu itqan minan nar, dan bagian akhirnya diselamatkan dari neraka. Ini saya belum temukan hadis yang sahih yang menguatkan ini, Pak. Awalnya dapat rahmat, jadi dari tanggal 1 sampai 10 rahmat. Tengahnya dapat ampunan, dari tanggal 11 sampai 20 ampunan. Akhirnya diselamatkan dari neraka, berarti 21 sampai 30 selamat dari neraka. Atau pembagian yang lain, intinya begitu. Man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang meringankan untuk budaknya pada bulan Ramadan, ghafarallahu lahu, Allah ampuni dia, wa a'taqahu minan nar, diselamatkan dari neraka. Ini saya juga belum mendapatkan dalil yang menguatkannya. Tapi nggak ada masalah, karena ini budak sudah nggak ada sekarang. Wastaksiru fihi min arba'in khisal. Perbanyak pada bulan Ramadan 4 perkara. Nah, ini perlu kita perhatikan nanti 4 perkara. Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 perkara kalian meridhakan Allah dengan 2 perkara ini. Wa khoslatani la ghina bikum anhuma. 2 perkara lagi kalian semuanya pasti butuh kepada 2 perkara tadi. Kemudian dirinci ya. Fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum. Adapun 2 perkara yang kalian meridhakan Allah. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, astaghfirullahaladzim. Jadi yang pertama adalah memperbanyak la ilaha illallah. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis secara umum yang menghasung mengucapkan tahlil dan istighfar. Misalnya, afdalul dzikri la ilaha illallah. Hadisnya sahih. Zikir paling utama la ilaha illallah. Adapun istighfar, contohnya hadis yang mengatakan bahwa di bulan Ramadan kita disuruh mengucapkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau pemaaf, maafkan saya. Ini juga kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena minta maaf itu dari dosa yang sudah kita lakukan. Maka ini isinya bagus. Wa ammal latani la ghinan bikum anhuma. Adapun 2 perkara yang kalian pasti butuh kepada keduanya. Fatas'alunallahal jannah. Kalian minta surga kepada Allah, wa ta'udzuuna bihi minan nar, dan kalian berlindung dari neraka. Minta surga dan berlindung dari neraka. Nah, maka pada bulan Ramadan doa kita yang pertama as'alukal jannah, saya minta surga. Doa kita yang kedua, a'udzubika minan nar, saya berlindung dari neraka. Dan ini banyak hadis-hadis yang sahih tentang ini. Misalnya, man sa'alallahal jannata thalatha marratin. Barang siapa yang minta kepada Allah surga, diulang mintanya sampai 3 kali. Maka jannah mengatakan, ya Allah masukkan dia ke dalam jannah. Siapa yang berlindung dari neraka, diulang 3 kali, minta perlindungannya. Maka neraka mengatakan, ya Allah lindungi orang ini dari neraka. Nah ini berarti menghasung kita meminta surga dan berlindung dari neraka. Sehingga 2 permintaan ini digabungkan dalam satu hadis oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan lagi. Waman asba'a fihi, dan barang siapa yang memberikan kenyang pada bulan Ramadan, sha'iman, kepada orang puasa, saqahullahu min haudi, Allah pun kasih minum kepada dia dari telagaku, telaga Kautsar, syarbatan la yadma'u, dengan 1 kali minuman yang menyebabkan dia tidak akan haus selama-lamanya, hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke dalam jannah. Ini kalimat sesuai dengan kaidah. Kaidahnya mengatakan al-jazā'u min jinsil amal. Balasan itu sejenis dengan amal. Kita
buat beramal memberikan kenyang, maka Allah pun membalas dengan memberikan minum yang tidak ada haus sama sekali setelahnya. Jadi ngasih makan, dikasih makan. Ngasih minum, dikasih minum. Ngasih kenyang, dikasih puas dari dahaga. Ini sejenis dengan amal kita yang kita lakukan. Ini hadis tadi. Qala al-A'dhami, berkata Syekh A'dhami, isnaduhu dhaif, sanadnya dhaif karena ada rawi bernama Ali bin Zaid bin Jada'an, dia seorang perawi yang dhaif. Makanya Imam Ibnu Huzaimah mengatakan in sahhal khabar, kalau hadis ini tadi sahih. Tapi sudah kita kupas tadi bahwasanya meskipun sanadnya dhaif, tetapi poin-poinnya banyak yang kita temukan sahih secara makna. Karena itu mari kita persiapkan apa yang akan kita persiapkan untuk amal-amal pada bulan Ramadan nanti. Guru kami bernama Syekh Sa'id Al-Kamali rahimahullah, hafizahullah, masih hidup. Beliau mengatakan, untuk bulan Ramadan ada dua amal yang perlu kita dahsyatkan. Meskipun semua amal bagus kita dahsyatkan, tapi minimal dua ini. Yang pertama adalah takfiru tilawatil Quran. Kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian beliau memberikan contoh dua orang ulama. Pertama adalah Imam Syafi'i, yang kedua adalah Imam Bukhari. Dua ulama ini kebiasaannya setiap hari sebelum Ramadan khatam Quran dalam 3 hari. Jadi satu hari baca 10 juz, sehingga 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kalau sudah masuk Ramadan, keduanya mengganti jadwal. Khatamnya bukan 3 hari, tapi khatamnya dalam 12 jam. Berarti satu hari khatam 2 kali, Pak. Pagi khatam sekali, kemudian malam khatam sekali. Khatam Quran. Jadi gambarannya habis subuh baca surat Al-Fatihah, maghrib sudah sampai Anas. Habis maghrib baca lagi Al-Fatihah, maka sebelum subuh sudah sampai Anas. Itu Imam Bukhari dan Imam Syafi'i. Kita tidak mungkin bisa seperti mereka. Yang penting rohnya kita ikuti, yaitu jadwalnya diubah. Jadi kalau kita biasa sebelum Ramadan khatam sebulan sekali, maka Ramadan jangan sebulan sekali. Tambah lagi. Santri-santri yang di rumah, insya Allah saya kasih kewajiban Ramadan khatam satu harinya 5 juz. Minimal, kalau mau lebih bagus. Tapi minimal subuh 1 juz, zuhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, habis tarawih 1 juz. Pas 5 juz. Sehingga setiap hari bisa baca 5 juz, maka 6 hari khatam Quran. Kalau bisa seperti itu, kalau tidak bisa sesuai kemampuan masing-masing. Yang kedua, kata beliau adalah takfiru, memperbanyak as-sadaqah, sedekah. Kenapa? Karena mumpung pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Ini saya lihat karpetnya baru. Nah, ini persiapan Ramadan. Insya Allah nilainya termasuk sedekah Ramadan. Meskipun sedekahnya sebelum Ramadan, tapi kan dipakainya untuk Ramadan. Nah, insya Allah termasuk ini. Ada satu hadis yang mengisyaratkan kita untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Selain hadis yang menyuruh kita mengasih buka puasa itu. Shadaqatun fi Ramadan. Riwayat Tirmidzi. Nomor 663. Riwayat Tirmidzi. Dari Anas bin Malik. Tapi ada rawi yang bermasalah bernama Shadaqah. Jadi hadis tentang Shadaqah di bulan Ramadan diriwayatkan oleh Pak Shadaqah yang dia bermasalah alias dhaif. Dia meriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia mengatakan su'ilah, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyus shaumi afdal ba'da Ramadan? Puasa apa yang paling utama setelah Ramadan? Beliau jawab, puasa Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan.
Lalu ditanya lagi, sodakoh apa yang paling afdal? Maka beliau jawab, sodakotun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan itu yang paling afdal, paling besar pahalanya. Ini adalah hadis gharib, sodakoh bin Musa bukanlah perawi yang kuat. Berarti hadisnya apa? Dhaif. Tapi meskipun hadisnya dhaif, saya mengatakan, wallahu a'lam bissawab, bahwasanya bagian terakhirnya yaitu sedekah yang paling afdal adalah di bulan Ramadan, ini adalah maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan. Dalilnya tadi hadis tentang umrah. Umrah Ramadan senilai haji, berarti pahala dilipat gandakan. Kalau begitu, berarti sedekah di bulan Ramadan dikatakan sedekah yang paling afdal karena pahalanya dilipat gandakan. Benar. Nah, maka banyak yang para ulama-ulama kita yang mereka mengeluarkan zakat harta mereka di bulan Ramadan. Ada juga yang mengeluarkan zakatnya itu di bulan Muharram awal tahun. Ada juga di antara mereka itu yang mengeluarkan zakatnya justru sebelum Ramadan, Sya'ban. Kenapa tidak pilih Ramadan? Mereka beralasan, karena kalau saya keluarkan zakat saya di bulan Sya'ban, saya membantu orang-orang miskin untuk bisa puasa Ramadan full. Karena mereka sudah punya bahan makanan untuk selama Ramadan. Sehingga mereka terbantu dengan harta zakat tadi yang dikeluarkan di bulan Sya'ban untuk menunaikan puasa Ramadan. Isra mikir beras mana. Nah, itu sebagian ulama begitu, terserah mana yang dilakukan, yang sudah wajib mengeluarkan zakat ya, mau Ramadan silahkan, mau Sya'ban silahkan, mau Muharram silahkan, mau kadang-kadang ini, kadang itu silahkan. Yang penting setiap 1 tahun itu sudah berkewajiban untuk dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tarhib Ramadan pada pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan sebagai penutup kita baca satu ayat yang menunjukkan fadilah Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ini ayatnya sudah populer, insya Allah semua panjenengan sudah biasa membaca, sehingga mari kita baca bersama-sama. Tulisannya insya Allah jelas. Monggo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dalam ayat ini ada 4 tanda Ramadan, bulan paling utama. Pertama disebut namanya Ramadan, sementara 11 bulan tidak ada yang disebut namanya dalam Quran. Ini dalil pertama, Ramadan bulan paling utama. Yang kedua, disebutkan di sini unzila fil Quran. Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dipilih Ramadan waktu turun Quran menunjukkan fadilah Ramadan. Kemudian di sini disebutkan falyasumhu. Di bulan Ramadan hendaklah puasa. Puasa amal yang tidak ada tandingannya, kata Nabi. Pahalanya tidak terhitung, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini menunjukkan fadilahnya Ramadan, karena dipaskan amalan seperti ini di bulan Ramadan.
Kemudian di tengah-tengah ayat tentang puasa, tiba-tiba Allah berkata, apabila hambaku tanya tentang aku, maka saya ini maha dekat, yaitu saya mengabulkan doanya orang yang berdoa. Ini isyarat di bulan Ramadan adalah waktu memperbanyak doa. Maka ini juga termasuk fadilahnya Ramadan karena dijamin doa kita ujibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minimal 2 doa kita perbanyak pada bulan Ramadan. Doa yang pertama, sebagaimana ditanyakan oleh Aisyah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kalau saya ketemu Lailatul Qadar, saya doa apa? Maka Nabi mengatakan, ucapkan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai memaafkan, maka maafkan saya. Diperbanyak. Terus yang kedua doanya. Ini usulan dari saya. Panjenengan cocok atau tidak terserah. Tapi menurut saya ini doa yang paling penting. Yaitu doa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Surat Al-Furqan ayat 74. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Orang-orang yang mengatakan, wahai pemelihara kami, berikan untuk kami dari istri-istri kami atau suami-suami kami. Ya, kalau yang baca perempuan berarti suami, kalau yang baca laki-laki berarti istri. Dan keturunan-keturunan kami adalah penyejuk mata. Yang dimaksud menyejuk mata itu istri kita, anak kita, semuanya orang-orang soleh. Mereka sholat jamaah ke masjid, mereka membaca Quran, itu penyejuk mata, Pak. Jadi penyejuknya mata itu bukan anak kita gendut-gendut, bukan. Tapi anak-anak kita itu orang-orang yang taat sama Allah, penyejuk mata. Dan jadikanlah kami ini bagi orang-orang bertakwa sebagai panutan. Berarti kita orang baik sehingga dijadikan panutan oleh orang-orang baik. Ini doa menurut saya paling penting. Kenapa? Karena kita mendoakan sekeluarga. Sementara kita ini kan usianya terbatas, paling 60 tahun mati. Nah, kalau anak kita baik, cucu kita baik, cucut kita baik, dengan sebab doa kita ini, dzurriyyatina, keturunan-keturunan kami, berarti kita punya andil dalam kebaikan mereka. Kalau kita punya andil dalam kebaikan mereka, mereka berbuat baik, pahalanya ngalir terus sama kita. Anak kita berbuat baik, pahala ngalir sama kita. Cucu kita berbuat baik, ngalir pahala kita. Cicit kita berbuat baik, ngalir sama kita. Sehingga usia kita 60 tahun, tapi pahalanya terus berkembang, terus berkembang, terus berkembang sampai kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bicarakan. 37 menit. Saya minta izin. Tidak seperti biasanya 45 menit karena ada keluarga sedang sakit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.